Salam, puji Tuhan. Kembali kita memuji memuliakan Tuhan dari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Kita angkat dengan lagu Segala Perkara. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan kita, naikkan pujian segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Angkat lagi pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang membuat kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus yang setia menopang di setiap kehidupan kami hari ini lepas hari. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, bebaskan kami, ampuni kami atas kesalahan kami, atas dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak dalam hadirat. Kami mulai pujian penyembahan ini, Roh Kudus hadirlah
di tempat ini. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan lagu Tenanglah Hatiku. Hatiku, tenanglah hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan pimpinlah tanganku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Hadirlah di tempat ini Roh Kudus, kami buka hati pikiran kami untuk menerima dan mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, puji Tuhan. Kembali kita memuji, kembali kita untuk mendengar firman Tuhan untuk kita renungkan. Terambil dari Amsal 25 ayat yang ke 11 dan 12. Amsal 25 ayat yang 11 sampai 12. Jika sudah, saya baca. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana. Puji Tuhan. Salam, apa kabar saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan ada 2 poin, yaitu di ayat 11 dan 12. Di ayat 11 jelas menyampaikan tadi perkataan orang bijak
bila tepat pada waktunya ibarat buah apel emas. Luar biasa. Teguran orang bijak adalah seperti cincin emas. Jadi ada dua, perkataan dan teguran. Perkataan dan teguran ini adalah sebuah konsep atau arti yang berbeda maknanya. Perkataan itu adalah ucapan. Ucapan ini disampaikan secara umum, tetapi kalau teguran, ucapan yang disampaikan ada karena alasan tertentu, ada sebab tertentu ucapan itu disampaikan, maka itulah yang disebut teguran. Tetapi firman Tuhan melalui Amsal ini mengenai nasihat, perkataan yang diucapkan tepat waktunya itu ibarat emas di pinggang perak. Luar biasa. Artinya perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu adalah hal yang baik, hal yang berharga, karena emas adalah sesuatu yang berharga. Di sini ditulis seperti buah apel emas. Ini adalah bahasa kiasan, artinya sangat berharga perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Dan poin yang ke-12, teguran orang bijak seperti cincin emas. Cincin emas itu suatu yang berharga. Jadi jika ada orang bijaksana menegur, itu adalah sebuah hal yang sangat berharga. Karena teguran itu membuat kita mengenal siapa Tuhan. Teguran itu dapat membuat kita mengenal siapa diri kita. Teguran itu juga dapat membuat kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak benar. Dalam firman Tuhan di Amsal ini mengenai nasihat dan didikan secara umum. Tapi di ayat 25, di pasal 25 ayat 11 dan 12 ada 2 poin mengenai perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu sangatlah baik, sangatlah berharga. Begitupun juga teguran orang bijak, sesuatu yang berharga. Jadi ketika kita ditegur oleh orang tua kita, oleh guru, oleh orang yang lebih tua daripada kita, anggaplah itu teguran yang akan membuat kita bangkit, bangun, supaya melakukan yang lebih baik lagi. Karena di dalam teguran pasti ada hal-hal yang sebab akibat untuk kita perbaiki. Begitupun juga perkataan yang diucapkan dari orang kepada kita. Mari kita renungkan, ucapan itu pasti akan mendorong kita, membuat kita semakin dewasa, semakin tahu, atau membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak kebenaran itu. Jadi pada hari ini firman yang untuk kita renungkan adalah perkataan yang tepat pada waktunya untuk disampaikan adalah hal yang baik. Begitu juga nasihat didikan orang bijaksana sangatlah berharga. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu secara singkat mengenai 2 poin perkataan yang disampaikan tepat pada waktunya, dan nasihat orang bijaksana sangat berharga. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema, tersimpan di hati pikiran kami, kemana kami melangkah. Firman hari ini dapat membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan firman ini
akan menjadi nasihat buat kami hari ini sampai melewati hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Kembali kita memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu Ya Tuhan, tiap jam ku memanggilmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, senyap penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kembali padamu Tuhan melalui pujian penyembahan ini Tuhan. Sebelum kami tutup pujian penyembahan ini Tuhan, kami ingin juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit, beban berat, punya masalah, punya kendala, apa yang menjadi beban mereka. Pada malam hari ini Tuhan, kami angkat, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai penolong, penopang, penguat kami Tuhan, penolong yang setia. Begitu juga kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh, yang di rumah maupun di mana saja mereka berada. Tuhan berkati kami senantiasa. Begitupun juga dengan pelajaran anak-anak kami sekolah, anak-anak kami studinya, begitu juga dengan pekerjaan saudara-saudara kami Tuhan di tempat masing-masing, usahanya juga Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap kami melalui tangan-tangan kami yang berseru sungguh-sungguh memohon kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami sekitarnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, setiap kami antara warga satu kepada yang lainnya, supaya kedamaian selalu tercipta dan pribadi kami menjadi contoh buat mereka, agar nama Tuhan dilihat dari sifat perilaku kita, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khusus buat perumahan PBH ini Tuhan, Pesona Bumi Harapan 2 yang belum kelar-kelar, juga mengenai sertifikat perumahan ini dari BTN Tuhan. Kami memohon Tuhan menegur atau menyentuh hati, pikiran orang BTN, developer,
atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian sertifikat permanen Tuhan. Kami sudah menunggu sampai 3 tahun lebih Tuhan dari perjuangan warga perumahan ini yang datang bolak-balik ke BTN Kranji. Tetapi hasilnya tidak memuaskan seperti dipermainkan. Tapi kami percaya Tuhan tidak bisa dipermainkan mereka. Tuhan tidak bisa dibohongi atau dimanfaatkan mereka orang-orang itu Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan warga perumahan Pesona Bumi Harapan 2 Babelan ini. Supaya kami mendapatkan hak-hak kami, yaitu sertifikat perumahan ini. Itulah sebagai doa penutup Tuhan dari doa pribadi kami. Dan kami serahkan pujian penyembahan ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari ini Jumat selesai. Jangan lupa di-share, dibagikan ke media sosial Bapak Ibu semuanya, supaya banyak sama-sama saudara-saudara seiman kita untuk datang kepada Tuhan, memuji muliakan Tuhan bersama-sama kita melalui channel YouTube ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.